Oke. Pengajaran Barnabas itu di mana diterima, Kak? Di Iconium, Listra, Derbe. Apa contohnya pengajaran Barnabas? Makanya saya tanya pelayanan apa yang mereka lakukan. Abang tahu nggak kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 14:12? Di situ Paulus dan Barnabas itu mereka pergi ke Iconium, Listra, Derbe. Tapi ternyata apa? Bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ini Bang. Oke, itu pasti ada ayat pendukungnya di ayat sebelumnya itu, Kak. Di sebelumnya dibaca. Boleh, sebelumnya sekarang ya. Kita ke 11 ya. Oke. Ya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Oh, ini seperti apa? Lumpuh. Jadi orang-orang yang tidak percaya hari itu menganggap bahwa tindakan Paulus itu adalah tindakan dewa, karena manusia tidak ada yang bisa melakukan seperti itu, hanya dewa. Makanya orang beranggapan seperti itu. Begitu. Iya, Jadi, kakakku. oke, jadi karena Paulus itu melakukan mujizat lah ya, kayak gitu ya. Iya, Jadi orangnya betul. yang nggak bisa jalan. Nah, jadi mereka berpikir bahwa hanya dewa lah yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat mualaf Natali dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke. Pengajaran Barnabas itu di mana diterima, Kak? Di Iconium, Listra, Derbe. Apa contohnya pengajaran Barnabas? Makanya saya tanya pelayanan apa yang mereka lakukan. Abang tahu nggak kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 14:12? Di situ Paulus dan Barnabas itu mereka pergi ke Iconium, Listra, Derbe. Tapi ternyata apa? Orang-orang di wilayah situ itu malah mengira Paulus itu Hermes dan mengira Barnabas itu Zeus. Sampai-sampai imam-imam di situ membawakan persembahan-persembahan korban kepada mereka. Nah, apa yang mereka lakukan di situ?
atau mereka mengajarkan ketauhidan gitu, atau mengajarkan kesamawian gitu, agama langit. Kok sampai-sampainya dibilang-bilang Zeus? Abang tahu Zeus? Dewa Zeus? Tahu Dewa Hermes? Ini di Kisah Para Rasul ya. Kisah 14:12. Para pegedein biar jelas. Ini perikopnya nih, ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ya. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Udah. Boleh, udah. Abang tahu? Ayat selanjutnya coba dibaca, Kak. Abang nggak punya Bible ya di sana? Kebetulan memang nggak di sini, Kak. Ini selanjutnya ya, yang ke-13 sekarang. Maka datanglah imam dewa. Nah, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Ini Bang. Oke, itu pasti ada ayat pendukungnya di ayat sebelumnya itu, Kak. Di sebelumnya dibaca. Boleh, sebelumnya sekarang ya. Kita ke 11 ya. Oke. Ya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Ini seperti pengajaran bapak-bapak gereja ya, di mana Tuhan turun ke bumi, turun ke dunia dalam rupa manusia. Sama. Betul. Sama. Ini gimana? Kok bisa begini ya? Ini Kristen ini berarti ajaran para dewa-dewa paganisme atau ajaran samawi? Soalnya ajaran samawi tidak pernah mengimani Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Tidak, nggak bisa ngomong seperti itu karena tindakan Paulus sama Barnabas di sini itu apa ada ayat sebelumnya apa menyembuhkan atau apa itu? Coba. Ada ayat sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, oke. Sebelumnya lagi ya guys ya. Tanpa mengurangi poin ya, poin-poinnya ya, tanpa mengurangi ya. Oke. Ini sebelumnya nih, ke-10 ya kita lihat ya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang ganti akun dulu Bang, ganti akun dulu. Kena Bang. siapa yang kena? Iya kan? Iya, Holang kena dia. Oh, Bang Holang kena. Ya, naik lagi Bang, ganti akun Bang. Oke, ini ya, yang ke-10 ya. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Nah, ini sudah. Kemana lagi? Stop. Oke, karena tindakan Paulus itu menyembuhkan orang lumpuh, jadi orang-orang yang tidak percaya hari itu menganggap bahwa tindakan Paulus itu adalah tindakan dewa. Karena manusia tidak ada yang bisa melakukan seperti itu, hanya dewa. Makanya orang beranggapan seperti itu. Begitu. Iya, Jadi, kakakku. Oke, jadi karena Paulus itu melakukan mujizat lah ya, kayak gitu ya. Iya, betul. Yang nggak bisa jalan. Nah, jadi mereka berpikir bahwa hanya dewa lah yang bisa melakukan seperti itu. Makanya mereka beranggapan bahwa Paulus itu adalah dewa yang turun ke bumi. Oke, terus kalau orang di Ikonium, Listra, dan Derbe menganggap Paulus dan juga Barnabas ini adalah dewa yang turun ke tengah-tengah dalam rupa manusia, ini apa perbedaannya dengan Kristen menganggap Tuhan turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia? Kan sama-sama diterima nih, Paulus dan Barnabas sama-sama diterima di wilayah pelayanannya. Ya kan? Kemudian di kekristenan pun juga kalian melayani, memberitakan Injil ke seluruh makhluk, kalian bilang Tuhan telah turun dalam rupa manusia. Ini kok sama ini? Perbedaannya apa terus dengan paganisme dewa-dewa? Kalau Paulus menyembuhkan orang lumpuh, tidak ada nubuat di nabi-nabi sebelumnya, tapi kedatangan Yesus Kristus sebagai Tuhan itu sudah ada, dinubuatkan 1000-an tahun sebelum Yesus ada.
Bang, kita jangan bahas nubuat dulu. Nanti aku minta nama Yesus tertulis di mana nubuatan perjanjian lama, mencret. Ada namanya Yesus. Kita fokus ke materi aja yang saya tanyakan. Secara Iya, data, ini kita lagi bahas tentang dewa-dewa, tentang paganisme. Dimana Iya. Paulus ini pelayanan saat di Iconium, Listra, Derbe, itu orang-orang di wilayah sana itu bisa menerima Paulus karena menganggap mereka ini adalah dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia. Kemudian apa yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja itu pun memperkenalkan Kristen di mana ada Tuhan turun dalam rupa manusia. Kok sama polanya ya? Apakah Kristen ini gimana ya? Karena latar belakangnya Paulus pun juga melakukan hal ini gitu loh. Sama-sama diterima dengan perkiraan dia ini jelmaan dewa turun dalam rupa manusia. Oke, itu Yesus Kristus dikatakan sebagai Tuhan yang turun ke dunia. Udah ada petunjuk dari ribuan tahun sebelumnya, Kak. Tapi kalau Paulus tidak, hanya mendengar jadi pada saat itu, makanya dia dikatakan dewa. Nggak pernah mendengar sebelumnya. Tapi kedatangan Mesias itu sudah menyebar luas ribuan tahun sebelumnya. Kedatangan Mesias, bukan kedatangan Tuhan ya. Kedatangan itu Mesias makanya. kan. Mesias kan Iya. bukan kedatangan Tuhan kan. Kalau kedatangan Mesias. Mesias, kalau kedatangan Mesias memang orang-orang ya di perjanjian lama itu tahu memang mereka menantikan kedatangan Mesias, tapi bukan menantikan kedatangan Tuhan, apalagi Tuhan dalam rupa manusia, apalagi menjadi anaknya manusia. Karena kalau kamu bilang seperti itu, aduh, udahlah, petunjuk di dalam Taurat pun juga udah ada, Bilangan 23:19. Tuhan bukan Betul. manusia, bukan pula anak manusia. Bahkan di Yeremia 16:20, dapatkah manusia membuat Tuhan bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukanlah Tuhan. Terus mau bilang apa lagi? Tuhan muncul di rumahnya Bunda Maria, lahir gitu di kandang domba. Buat Tawarik 6:18 itu nggak ada langit, bahkan langit mengatasi segala langit pun tidak bisa memuat Tuhan, apalagi rumah yang didirikan. Masa Tuhan punya rumah? Kita fokus ke ini dulu. Ini dewa-dewanya gimana? Iya, kan kedatangan Mesias itu kan sudah dinubuatkan, Kak. Iya, Seperti apa dia? Fokus Bang, Oke, fokus kita ke dewa-dewa. Fokus kita ke dewa-dewa dulu, ke acara paganisme atau tidak paganisme begitu loh, Bang. Iya, karena pada saat itu yang didatangin Paulus itu adalah memang ajaran paganisme. Makanya karena tindakan Paulus itu pada saat itu, makanya mereka semua heran. Oh, ini dewa yang turun ini, tidak ada manusia yang berbuat seperti ini. Ini dewa. Ah, itu. Oke Bang, Abang, jadi ini menurut penjelasan Abang, ini hanya karena pendapat orang-orang di wilayah yang didatangi Paulus aja gitu ya. Tapi Paulus tidak membawa ajaran para dewa begitu. Nggak ada hubungannya Paulus dengan Zeus gitu, nggak ada. Nggak ada. Coba ya sebentar. Ini kan kita lihat nih. Kalau ini kan jadinya pandangan orang ya kan? Ya kan? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Jadi ini penjelasan Abang, ini hanyalah pendapat orang-orang, tidak kejadian yang sebenarnya bahwa Paulus itu sama sekali tidak pernah membawa ajaran-ajaran Zeus ataupun Hermes begitu ya. Iya. Oke, kita buktikan ya apa yang diajarkan Paulus. Abang buka Kisah Para Rasul 17:28 Bang. Ini Kisah Para Rasul 17:28. Kalau dilihat di terjemahan LAI kayak gini ya, aku bacain. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini kita lihat ya, ini latar belakangnya ini gimana sih, kok bisa-bisanya sih Paulus menarasikan seperti ini. Oke, kita klik di sini. Sebentar, catatanku cabut dulu. Ini Bible Gateway Bang. Iya. Ya, Lanjut. kelihatan ya. Ini Kisah Para Rasul, ntar aku zoom dulu biar kelihatan. Gedein. Kisah Para Rasul ya 17:28. Nih sama ya. Oke, ternyata di sini ada footnotes-nya Bang. Footnotes-nya kita lihat. Kisah Para Rasul 17:28. Ini kan ada bagian A, ada bagian B, ada dua bagian ya. Ternyata catatan kaki yang bagian A, Kisah Para Rasul 17:28, from the Cretan philosopher Epimenides. Dan juga yang kedua ini
dari bagian B-nya, Kisah Para Rasul 17:28, ini from the Cilician Stoic philosopher Aratus. Wow, abang tahu? Ini ternyata berasal dari filsuf Epimenides dan juga dari filsuf ya Aratus. Siapa sih orang-orang ini, Bang? Abang tahu nggak Epimenides dan juga Aratus, Bang? Abang tahu nggak? Filsuf-filsuf ini, Epimenides dan Aratus, abang tahu nggak, Bang? Enggak. Nggak tahu. Saya kasih tahu ya, Bang. Oke. Kita langsung lihat di Bible Hub aja deh. Abang tahu Bible Hub? Tahu Coba. Bible Hub nggak? Ini ya, ini resmi ya dari biblehub.com. Kita lihat Kisah Para Rasul 17:28. Kita scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Kita lihat nih. Kita lihat ya. Ini Aratus ya. Kita lihat loh. Aku terjemahin aja langsung ya, Bang ya. Kita klik Iyalah. kanan translate to Indonesia. Ya. Oke. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh beberapa penyair Anda sendiri, kutipan ini memiliki minat khusus karena diambil dari seorang penyair yang merupakan rekan senegaranya di Santo Paulus, Aratus, kemungkinan dari Tarsus. Ya, sekitar 272 sebelum Masehi. Oh, jadi Aratus ini udah dari sebelum Masehi, Bang. 272 ya. Sebelum adanya Yesus lahir ya pastinya. Iya. Setelah menulis sebuah puisi di Datik berjudul Fenomena yang memuat fakta-fakta utama ilmu astronomi, meteorologi yang dikenal saat itu. Puisi ini dibuka dengan sebuah doa kepada siapa, Bang? Zeus. Kepada Zeus. Yang berisi kata-kata yang dikutip oleh siapa, Bang? Santo Paulus, ya. Dikutip oleh Santo Paulus. Ternyata yang tadi yang kita lihat ya di sini ya, bentar nih. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu, ternyata ini dikutip ya, dikutip oleh Paulus, itu adalah doa kepada Zeus. Nah, kita lihat lagi yang di bawahnya lagi dari Zeus. Ini bagian kedua nih sekarang kita lihat. Puisi ini dibuka dengan sebuah doa kepada Zeus. Kata-kata serupa ditemukan dalam sebuah himne untuk Zeus, karya Cleanthes 300 sebelum Masehi. Kedua bagian ini layak dikutip. Dikutip ajarannya Zeus, himne Zeus, kita lihat ya. Kedua bagian ini layak dikutip. Dari Zeus dimulai, jangan pernah biarkan kami pergi, namanya tak dicintai. Bersamanya Zeus dipenuhi semua jalan yang kita lalui dan semua perilaku manusia, berisi pula lautan dan setiap anak sungai dan teluk. Dan dalam segala hal kita membutuhkan bantuan Zeus. Waduh, ini aduh. Oke, tadi abang ingat Aratus ya, Bang ya? Aratus. Abang ingat tadi Aratus yang saya tunjukin data tadi? Ya. Ini yang bagian B-nya, ini kan from Cilician Stoic philosopher Aratus ya. Jadi tadi udah Epimenides sudah saya tunjukkan ya. Terus kita lihat yang Aratus ini, Bang. Ini Aratus karena kita juga adalah keturunannya. Ini kan keturunan Tuhan ya, yang tadi dibilang sama Paulus ya, sebab kita ini dari keturunan Theos juga ya. Ternyata, Bang, di Aratus Penom ini kita lihat ya. Apa ini isinya Aratus ini yang diambil oleh si Paulus ini ya? Yang paling mulia di antara makhluk yang abadi, memiliki banyak nama, maha kuasa dan selamanya, wahai Zeus. Waduh, berdaulat atas alam, membimbing dengan tanganmu.
Segala sesuatu yang ada kami sambut dengan pujian. Sungguh pantas jika manusia memanggil dengan satu suara, karena kami adalah keturunanmu. Ini yang diambil nih. Dan kami sendiri dari semua yang hidup dan bergerak di bumi ini. Dari semua yang hidup bergerak di bumi ini, dapatkah anugerah berbicara imitatif? Ternyata apa? Plaintense ini himne untuk Zeus, Bang. Pujian untuk Zeus, Bang. Waduh. Paulus ngambil ini, Bang. Ajaran-ajaran untuk penyembahan kepada Zeus ini gimana, Bang? Pemujian kepada Zeus, Bang. Nggak heran sih, makanya waktu dia itu ke Listra, ke Derbe, ya kan, ternyata dia dibilang apa? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Waduh, ya yang dibawa kok ajaran himne kepada dewa Zeus. Kok pagan banget ternyata. Gak bahaya kayaknya. Paulus dan Barnabas ke situ itu bukan untuk membacakan syair Zeus, Kak. Bukan. Tapi untuk Paulus datang ke situ memberitakan kabar gembira tentang Yesus. Nah, jadi dengan mereka bernubuat menyembuhkan orang lumpuh, makanya orang pada saat itu menganggap dia itu adalah dewa. Paulus itu dewa. Bang, pada saat di kisah 14:12, Paulus ini bermujizat, ya kan? Makanya disebut dia ini jelmaan dewa. Betul? Iya. Nah, ternyata kalau abang bilang itu kan penyebutannya, dia tidak sedang memberitakan yang tadi itu, dia tidak memberitakan himne Zeus. Iya, di 14-nya memang dia tidak memberitakan himne Zeus. Dia sedang melakukan perbuatan besar yang orang-orang sekitar mengira dia adalah dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia, ya kan? Nih, kita lihat nih, dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia ke tengah-tengah kita. Kalau abang mau bantah ini bukan ajaran para dewa. Paulus itu membawa ajaran Yesus. Hah? Ajaran Yesus yang dibawa Paulus itu ajaran Yesus yang di mana yang dibawa Paulus? Kalau kita lihat tadi kisah para rasul 17:28, ternyata kisah para rasul 17:28 itu ternyata himne Zeus. Kapan Yesus pernah mengajarkan himne untuk Zeus? Himne untuk Zeus itu diikuti Paulus. Itu yang juga sekarang ada di dalam Bible Anda yang Anda imani itu kitab suci. Di mana pengajarannya Paulus dan Yesus itu sama? Ajarannya beda. Ini deh, yang udah jelas terpoin aja deh. Dari kisah para rasul 17:28, Anda bisa bantah nggak kalau yang dibawa Paulus ini, yang dikutip ini bukan ajaran pagan? Karena kalau Zeus itu udah jelas ajaran dewa-dewa pagan, paganisme. Anda bisa bantah ini? Bisa bantah data saya kalau kisah para rasul 17:28 itu adalah himne untuk Zeus? Silakan Bang, mic-nya dibuka. Abangnya macet. Abang macet, guys. Abang macet. Yang di TikTok ditap-tap layarnya. Halo. Oh, iya. Termute tadi. Oh, termute. Oke. Nah, gini ya. Yang mengatakan itu Yesus itu mengajarkan tentang kebenaran. Kalau Paulus itu melanjutkan ajaran Yesus. Itu. Di mana Paulus melanjutkan ajaran Yesus? Abang jangan bohong-bohong gitu lah, Bang. Itu kata Yesus. Jelajahilah seluruh dunia, beritakanlah tentang aku. Itu kata Yesus. Jadi Paulus itu melanjutkan ajaran Yesus itu, bahwa ajaran Yesus itu adalah benar. Ajaran Yesus benar memang. Tuhan yang diajarkan Yesus siapa? Bagaimana? Tuhan yang diajarkan Yesus itu siapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang diajarkan Yesus. Itu yang kemauan Allah. Mana ada, Bang, jangan bohong lah, Bang. Tuhan yang diajarkan Yesus, Markus 12:29.
Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus pun mengatakan adanya Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapa. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bahkan Yesus pun mengatakan kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan suaranya tidak bisa didengar, Yohanes 5:37. Kalau abang membawa pengajaran Tuhan turun ke tengah-tengah dunia dalam rupa manusia, ya sama dengan ajarannya Paulus itu tadi di dalam Kisah Para Rasul 14, 11 sampai 12. Terus ajarannya yang sama di mana? Sama apanya, Bang? Samanya di mana coba? Sedangkan abang menyembah Tuhan siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Yesus nggak pernah bilang gitu. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Bapa, Tuhan itu Allah. Itu yang Yesus ajarkan. Mana samanya dengan Paulus? Abang ini nggak aja. Nah, gini aja lah, biar saya balik ke rumah dulu, saya ambil Alkitab ya, biar mantap kita ini. Ini seru nih. Seru memang Bang, seru. Nah, jadi biar saya balik ke rumah dulu lah ya. Biar saya ambil kitab. Bang Redi, mengapa engkau meninggalkanku, Bang? Oh iya. Tadi diskusi lama-lama sama Bang Holang lama tadi, betah. Iya, karena itu pertanyaan kakak itu yang nggak istilahnya nggak masuk di logika saya loh gitu loh. Nggak masuk di logika ya Bang ya. Kalau Tuhan turun dalam rupa manusia nggak masuk logika ya Bang ya. Buat Redi Halawa udah tinggalkan aja itu agama Kristen itu Bang. Aku juga belum tinggalkan agama Kristen. Jangan gitu Saya Bang. tidak paham sama sekali agama Kristen. Bang Holang, jangan gitu Bang. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh ngajak mereka kayak gitu Bang. Nanti kalau mereka masuk Islam nanti mainan kita habis Bang. Kebanyakan dusta yang diputar-putar orang ini. Kebanyakan dusta yang diputar-putar agama Kristen. Jujur makanya saya itu belajar untuk ke agama Islam. Memang benar-benar lah agama Islam lah yang betul agama itu dibanding Kristen. Kristen kebanyakan memutar-putar. Saya tidak pernah percaya lagi sama pandita-pandita Kristen. Saya tidak Itu kan urusan abang. Iya, mending saya sadarkan dulu abang, karena saya sudah sadar bang. Itu saya udah sadar, makanya saya ikut Kristus. Abang mengatakan abang sadar, tapi abang tidak ada sadar-sadarnya. Tapi abang masih beriman agama Kristen. Itu kan menurut abang. Nggak apa-apa Bang Holang, kita nggak boleh memaksa karena memang di Islam pun nggak ada paksaan dalam beragama. Kita diskusi, Bang Redi mau tetap diskusi. Saya pun alhamdulillah mainan saya nggak berkurang jadinya gitu. Banyak yang mualaf loh Bang. Banyak yang mengacak-ngacak agama, dan Kristen ini di agamanya sendiri juga banyak perdebatan. Jadi di antara kita Kristen inilah yang saling berdebat gara-gara mengacak-ngacak agama Islam. Sebenarnya mereka agama Islam inilah yang benar. Sesudah saya sadarin, sedangkan Nabi Isa aja kita pertuhankan. Jujur aja, udah. Makanya saya di situ tuh udah dibilang kakak ini, Tuhan itu Esa, Allah itu hanya satu. Sudah, dari situ kita udah paham. Yesus bang, itu Nabi sebenarnya. Yesus itu Nabi, sudah. Bukan Yesus itu kita pertuhankan, itu manusia yang dibilang Nabi Isa. Sudah, dari situ saya udah paham. Cukup, saya tidak perlu banyak bercerita lagi tentang ke agama Islam. Dengan agama saya Kristen saja saya sudah sungguh-sungguh berdosa memiliki agama Kristen. Jadi mau pulang atau diskusi lanjut lagi mungkin sama Bang Joko kalau diskusi atau gimana? Gak apa-apa kalau memang gimana? Sebelum saya turun dulu, saya balik ke rumah dulu. Jadi saya buat pesan kepada sebelum maksudnya mau khotbah dulu gitu. Itu gak menyadari. Jadi kalau benar-benar orang Kristen harus belajar kita ini bang, aku juga ajarlah tentang Alkitab. Yang benar-benar ya ada sadar-sadarnya. Bentar nggak apa Bang Holang. Ujung-ujungnya kita yang berdebat bang. Iya bentar Bang Holang, izin Bang Holang. Bang Redi kan katanya mau turun. Nggak apa silakan. Tapi kalau abang mau khotbah dulu jangan khotbah di sini. Kalau mau bantah data silakan dibantah yang tadi. Atau mau diskusi yang lain nggak apa-apa, kita selesai skip di sini, bahas tema lain dengan yang lain boleh, atau dengan saya lagi nggak apa-apa gitu Bang, kita nggak maksa kok.
Kalau debater Kristennya udah mentok, kita nggak maksa ya teman-teman ya. Kita nggak pernah maksa ya. Nggak pernah maksa kita. Oke, jadi Nggak apa-apa gitu. Tapi jangan khotbah. bisa kita ke tema lain, Kakak. Bisa. Mau dengan siapa? Dengan saya lagi atau ini Bang Goto juga udah monitor ini. Oke, yang dikatakan dengan Sebentar saya Muslim- tanya dulu mau dengan siapa? Dengan Bang Goto juga boleh. Jadi biar saya mau keluar beli makan dulu. Kemanusiaan saya lagi lapar Bang soalnya Bang. Oh, dengan oke, ya udah. Ujung-ujungnya gini Redi Halawa, ujung-ujungnya kita khotbah ke gereja aja hanya untuk buat satu lagu aja ujung-ujungnya nanti. Masa kita beribadah ujung-ujungnya jadi bernyanyi bersorak-sorak bergembira. Itu namanya Bang Hola tidak nggak ada apa-apa, itu udah. namanya pertobatan. Gak apa-apa Bang Hola, nggak apa-apa. Udah, Bang Goto, izin lanjut ya Bang Goto ya. Bisa diskusi sama Bang Redi. Dia beli makan dulu lah. Pulang beli dulu bang. Oke, kemanusiaan saya lapar soalnya Bang Goto. Lanjut Bang Goto ya. Buat yang di YouTube Natalia Iriria, kelemotan. Buat yang di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah, kita lanjut diskusi. Jangan lupa pastikan sudah subscribe dan juga like videonya. Lanjut. Bang Redi pulang ambil bebelnya dulu bang, karena abang nggak bawa bebel masalahnya. Ya, saya tunggu aja sama abang turun ambil bebelnya dulu bang, karena abang dari tadi diskusi lah pakai data, kan begitu. Ya, Jujur aja Bang Halawa, saya nggak pakai bebel aja, nggak pakai kitab kita aja, saya paham betul. Di kitab itu tuh kebanyakan itu banyak narasumber pembodohan. saya akan lanjutkan ya. Saya akan kajian sedikit bang. Saya Silakan lanjutkan. Bang Putra, silakan Bang. Jadi mute dulu bang. Ya udah, lanjutkan abang sedikit. mau pertunjukkan itu kitab kita itu. Coba abang pertunjukkan di situ kebanyakan banyak yang mengacak-ngacak bang. Kita itu paham aja dari segi Tuhan aja kita udah paham. Mereka Islam ini bang sungguh paham bang. Jadi kita kebanyakan ini nggak terima kesalahan kita. Kita tuh kebanyakan nggak terima. Sebenarnya tuh Kristen itu banyak salah. Dari acara kita ini aja beribadah aja kita udah salah. Masa kita harus diwajibkan beribadah di hari Minggu? Di situ kan nggak salah. Sedangkan Tuhan Yesus aja tidak pernah mengajarkan itu. Di situ saya itu udah paham banget itu. Yang ngomong Jadi, seperti itu siapa, Kristen Bang? itu berarti di Kristen itu kebanyakan salahnya, tapi jago hebat di situ berdebat orang Kristen karena tidak mengakui kesalahan. Bang Bang, ini mau Goto, turun atau bagaimana bang? Bang Goto. Mau turun. Bang Goto, yang mengajarkan wajib ke beribadah hanya hari Minggu itu siapa yang mengatakan seperti itu? Terbukti Siapa? kita setiap hari Minggu kita kan ibadah. Iya betul, yang namanya ibadah itu tidak terbatas, Bang. Kapanpun bisa, tapi yang dikatakan datang ke gereja itu Diwajibkan kan? hari Minggu itu diwajibkan berkumpul dengan orang Ya, seiman. kan saya bilang itu tadi. Iya, yang Kenapa namanya mesti ibadah diwajibkan itu kita hari lain. Minggu beribadah? Apa kesimpulan dari situ? Itu ibadah umum, tapi ibadah kepada Tuhan itu tidak terbatas, kapanpun bisa. Bukan hanya hari Minggu. Namanya beribadah, menghambakan diri kepada Tuhan, bukan hanya hari Minggu. Nggak ada batasnya itu. Yang dikatakan hari Minggu itu berkumpul dengan orang seiman itu di rumah Tuhan, itu ada batasnya. Tapi beribadah kepada Tuhan Benar bang, itu Bang tidak Redi ada Halawa. batas. Sedangkan Nabi Isa aja tidak pernah mengajarkan seperti kayak gitu dan tidak pernah menyuruh kita setiap hari Minggu ke gereja. Sudah paham di situ bang? Abang kan ini selalu belum tahu itu makna kitab-kitab kita. Coba abang baca terus sampai habis, bertawa bang di situ. Tema kitab kita itu semua itu banyak pembodohan. Abang yang ngomong seperti itu karena Ya, abang tidak aku memahami. sadar bang, aku sadar makanya aku ini belajar untuk mualaf, untuk belajar mau ke agama Islam. Paham kan abang? Orang yang sudah dituntun oleh Roh Kudus, Bang, pasti memahami Alkitab. Tapi orang yang tidak dituntun oleh Roh Saya Kudus sukanya pasti beribadah, bersorak-sorak. Apa gitu? pasti goyang dia imannya. Tebal-tebalkan listrik pula lagi ke gereja, pakaian harus kayak gini-gini. Itu namanya sudah, saya udah paham dari situ bang. Di mana aturan seperti itu harus datang ke gereja, harus pakaian seperti itu? Itu memang pribadi individu per individu. Abang pernah nggak bergereja? Bang pernah nggak bergereja? Pernah. Setiap hari Minggu.
Terus penampilan orang-orang kita Kristen itu abang paham nggak? Abang lihat nggak penampilan mereka? Tapi tidak dikatakan di gereja itu harus datang ke gereja pakaian seperti itu. Tidak ada. Itu kan pakaian masing-masing. Inilah orang Kristen itu yang tidak pernah mengatakan salah dan tidak tahu malu. Ya ini. Karena Tuhan makanya itu kebanyakan orang selagi memang orang Kristen ini Tuhan itu tidak memandang dari segi pakaian. Tidak mau melepaskan tidak makan babi. Ya, Kristen itu haram. Sudah. Ya. Coba aku pertanyakan, apa memang bisa ke surga haram? Bagaimana? Dari situ aja kita ini, dari situ aja kita nggak usah main data-dataan lah. Kalau kita main dataan bang udah telat, kita kalah 100%. Iya, coba ulangi. Apa memang ada haram itu masuk ke surga? Dari situ aja. Yang dikatakan haram itu apa? Kebanyakan makan haram kita bang. Jadi Yang dikatakan makanan haram itu apa, Bang? Tunggu bang, bentar. Makanya itu Kristen itu sudah mulai lepas. Lantaran kenapa? Belum tidak ada diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu Kristen masuk ke surga. Yang Kristen dikatakan itu kan sebagai makanan haram itu apa? Babi. Kenapa bisa? Ya, itu kan babi itu khas makanan Kristen, Batak. Ya kenapa bisa haram? Padahal Tuhan menciptakannya ke dunia, kenapa bisa haram? Loh, ya itu tadi kebanyakan narasumber kita itu kebanyakan salah di Kristen tapi tidak pernah mengakui kesalahan. Saking masih lezatnya dinikmatin orang Kristen itu tidak pernah mengakui kesalahan. Yang namanya bang halal itu yang bisa masuk ke surga, haram tidak diperbolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Dari mana? Itu aja bang paham. Gini, usah lagi abang masukin ke rumah. Dari mana abang dapat narasumber itu bahwa itu haram? Sementara abang berdebat itu tentang agama-agama itu, apalagi bawakan agama abang itu udah lama. Dari ini yang lain aja berhentilah abang itu. Dari mana abang dapat narasumber itu bahwa itu haram? Inilah kita ini tidak pernah mengakui kesalahan. Sudah. Iya. Tapi dari kita mana abang dapat narasumber itu bahwa makanan itu haram? Ya, sudah. Kau diam saja. Sudah. Kau diam saja sih. Tidak mengajarkan. Ambil bang Putra. Iya, diajar siapa yang mengajarkan itu bahwa makanan itu haram? Udah abang Reni Halawat. Coba abang lanjutkan perdebatan abang. Saya mau dengar. Karena ini tidak ada Lanjutkan perdebatan abang. Tapi abang jangan kabur ya seperti saya di TV ya. Oke. Lanjutkan. Iya. Dari mana abang dapat narasumber itu? Sudah, kau mute dulu, kau tapi tidak pakai data. Aduh kau ini. Jadi begini kawan-kawan ya, kenapa babi haram? Ya, karena tradisi Yahudi itu dari kitab Torah. Torah itu ada 5 kitab ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Awal pengharaman babi itu ada di Imamat 11 ayat 4 sampai yang ke-7. Ya. Jadi semua binatang jijik dilarang dimakan dalam tradisi Yahudi. Ini yang Islam sempurnakan. Tadi saya sudah baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa ansalat Taurat wal Injil. Dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang membenarkan Taurat dan Injil. Perintah makan babi itu, perintah larangan makan babi itu ada dalam kitab Torah. Imamat 11 ya ayat 4 sampai yang ke-7. Dan dalam Yesaya 66 ayat yang ke-17 Allah berfirman bahwa pemakan babi ini semuanya akan dimusnahkan ya, akan dilenyapkan. Kenapa? Karena mentahirkan dirinya dengan taman-taman dewa. Jadi pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing ya, yang banyak di Manado sana ya. Kebetulan saya juga berdarah Manado, saya tahu pasar gitu mohon sana pasar ekstrimnya. Biawak, ular, semuanya akan di bumi hanguskan oleh Tuhan Yahudi dalam Yesaya 66:17. Jadi Islam hanya menyempurnakan, melengkapi, menyempurnakan, meneruskan, membenarkan ajaran kitab Torah. Tapi kitab Anda itu adalah kitab Torah yang rusak. Kalau Anda bawa Bible ke depan Yahudi, maka yang terjadi Anda akan diludahi. Anda tanya, ini kabar baik kaum Yahudi, kabar buruk. Langsung ramai-ramai mereka katakan, bawa jauh pergi kitab itu kitab sampah bagi kami. Kitab itu adalah
kabar buruk buat kami, kecelakaan besar buat kami. Kenapa? Karena Bible mereka menghancurkan budaya Yahudi. Saya pernah bilang berkali-kali, bukan hanya memanipulasi, mematikan, bahkan menghancurkan budaya Yahudi. Bible mereka kecelakaan besar buat Yahudi. Ya, jadi kau bisa gantian bicara, datanya pakai data, mending kau bisa gantian bawa Bible kau, ya. Bisa gantian. Nah, bawa Bible kau, karena saya tidak mau diskusi sama orang dungu. Orang Iya, bodoh bisa gantian itu dulu. lebih bahaya daripada orang jahat. Kalau orang Oke. jahat, dia ketahuan, dia mencelakai orang lain. Kalau orang bodoh, dirinya pun dia celakai. Itu lebih bahaya orang bodoh daripada orang jahat. Anda ini Bisa orang saya bodoh. tanggapi narasi abang tadi barusan? Ya. Nah, kau Bisa. buka dulu Yesaya, kau bawa Bible enggak? Yesaya 66 ayat 17, buka dulu. Buka dulu. Ya, tapi sebelum itu bisa saya tanggapi narasi abang tadi barusan? Cuma Anda tanggapi, Anda tidak pakai data, Bang. Saya malas diskusi dengan orang yang tidak pakai data. Abang Bisa mengatakan kalau Tuhan Yahudi melarang mengharamkan makan babi. Emang Tuhan abang Tuhan Yahudi? Oh iya, Tuhan saya sama. Nah, buktinya apa? Nah, diam kau, buktinya ya. Ketika tidak ada sinagoge, makanya kau diam. Saya tidak Ya. edukasi untuk tahu, saya edukasi untuk yang di bawah. Ya, dan saya tidak mau bicara sama orang bodoh ya. Ketika tidak ada Abang itu Tuhan sinagoge, orang Arab. tahan dulu, Bang. Ketika tidak ada sinagoge, rabi-rabi Yahudi bepergian ke luar negeri, ya, rabi-rabi Yahudi bepergian ke luar negeri, semuanya rame-rame masuk ke masjid. Kenapa mereka rame-rame masuk ke masjid? Tanyakan itu, cari sumbernya. Kenapa rame-rame rabi Yahudi kalau tidak ada sinagoge mereka tidak masuk gereja? Mereka menganggap gereja tempat penyembahan berhala. Mesti Anda cari tahu kenapa sih rabi-rabi Yahudi ini tempat Yesus di sana dibesarkan, tempat Yesus mengajar. Kalau tidak ada sinagoge tidak masuk gereja, gereja dianggap tempat penyembahan berhala. Jangankan masuk gereja, injil altar gereja mereka haram. Tanyakan itu pada rabi Yahudi. Cari tahu sejarahnya. Kenapa mereka tidak mau masuk gereja? Kenapa mereka masuk ke masjid? Karena menurut Rabi Yahudi, kami dengan Islam menyembah Tuhan yang Esa sama-sama. Jadi kalau tidak ada sinagoge, kami rame-rame masuk masjid. Tidak mau kami masuk gereja. Haram bagi Yahudi masuk gereja. Saya belajar sejarah Yahudi dari A sampai Z. Jangan bicara sejarah Yahudi depan saya, karena saya paham betul budaya Yahudi. Oke, saya akan singgung sedikit ya. Singgung sedikit. Sila pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Apa perbedaan orang yang mengesahkan Tuhan dengan yang tidak? Apa perbedaan agama orang yang mengesahkan Tuhan atau tidak? Gampang aja kawan-kawan ya. Orang yang mengesahkan Tuhan itu sudah pasti ada alkiblatnya sesuai Mazmur 5 ayat 7. Kitab Zabur, Mazmur Daud ya. Sekali lagi, orang yang mengesahkan Tuhan itu punya arah kiblat. Kalau Yahudi, karena dia mengesahkan Tuhan, arah kiblatnya itu tembok ratapan. Ya. Kalau Islam, karena Tuhannya juga Maha Esa, mengesahkan Tuhan, arah kiblatnya Ka'bah, Makkah. Tapi kalau penyembah pagan, penyembah dewa, tidak ada arah kiblatnya. Anda mau tahu sejarahnya? Ya. Kenapa bangsa-bangsa penyembah pagan tidak perlu untuk menggunakan arah kiblat menghadap Tuhannya? Karena menurut mereka, dewa mereka ada di mana-mana. Ada dewa laut, dewa pohon, dewa gunung, dewa utara, dewa barat, dewa selatan, dewa timur. Jadi mereka mau menghadap kemana terserah mereka. Itu budaya pagan. Paham ya? Bisa dipahami? Kau ready ya? Jadi kau itu, agama kau itu hanya meneruskan budaya pagan dari hasil delik Milano itu. Paham ya? Status epistemik di kau itu ya, this is the formulation of pagan teaching, murni ajaran pagan. Dan saya punya 100 bukti lebih untuk itu dari sisi holistik ya, belum dari sumber-sumber asas satu dasar. Bahkan budaya-budaya Yahudi kalian ambil untuk bikin buncit perut pendeta. Siapa mau bantai ini? Panggil pendeta kau. Saya akan jelaskan sejarahnya. Kenapa budaya Kristen mengambil budaya Yahudi untuk bikin buncit perut pendeta. Contoh budaya perpuluhan. Budaya perpuluhan ini budaya Yahudi yang diambil oleh budaya Kristen untuk bikin buncit perut paus, bikin buncit perut pendeta. Budaya Yahudi ini sudah tidak diberlakukan lagi dari 2000 tahun lalu, tapi ada Katolik debat keempat mengambil budaya ini untuk membangun santo-santo mereka, untuk membangun gereja-gereja mereka. Bahkan sampai abad ke 16 surat Idul Genesis dikeluarkan. Anda tahu
Dasar dari indulgensi itu apa? Ketika Martin Luther berpisah dari gereja Katolik, ya, pertentangannya kita kenal dengan Disputation on the Power of Indulgency. Martin Luther dengan 11 biarawati lainnya, salah satunya kekasihnya yang akhirnya menjadi istrinya Katrina von Bohr, keluar dari Katolik, padahal beliau itu adalah dosen Katolik. Kenapa keluar? Karena memprotes indulgensi yang dasarnya dari budaya Yahudi diambil untuk membangun Santo Petrus Basilika. Siapa membantai ini? Sejarah jelas bercerita. Kalian itu sudah mengambil budaya Yahudi untuk membuat sekte baru, menggunakan agama, menggunakan budaya Yahudi, mengambil ya tokoh-tokoh dari Yahudi, termasuk Yesus dan Paulus, termasuk Cornelius, termasuk Antikius dan yang lain. Kalian mengambil itu untuk apa? Untuk membuat sekte baru. Sementara sekte aliran Kristen di bawah abad keempat tidak ada yang mengakui Yesus sebagai Tuhan Allah atau pencipta langit dan bumi. Kristen di bawah abad keempat tidak pernah mengakui seorang Yesus itu disalib Yeshua Mashiach. Ebionik, ya, Basilideas. Bahkan kalau Anda baca salah satu buku karangan Santo Irenaeus, Santo Irenaeus ini adalah cucu murid Yohanes, murid Polikarpus, lahir tahun 130 Masehi, wafat tahun 202. Beliau ini adalah cucu murid Yohanes. Beliau mengarang buku yang cukup terkenal dan menjadi konsumsi para teologuna. Judulnya itu Adversus Heresis, bercerita bahwa sebenarnya bukan Yeshua Mashiach yang disalib, tapi orang yang diserupakan. Betul kata Al-Quran, karena Al-Quran murni wahyu Allah, ya, memvalidasi salah satu karangan Santo Irenaeus. Tahu Santo Irenaeus siapa? Santo Irenaeus itu adalah uskup di Ludum, Galia, yang sekarang lain Prancis. Beliau ini mengarang buku yang tadi saya katakan Adversus Heresis, bercerita bahwa di abad ke-1 semua petinggi-petinggi agama itu meragukan siapa yang disalib. Makanya dia mengarang buku ini. Dengan demikian benarlah Al-Quran dalam surat An-Nisa 157, wa maka talu wa masalabu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Memang tidak disalib Yeshua Mashiach. Ini ajaran pagan yang baru masuk abad keempat. Karena Kristen sebelum Edik Diocletianus, sebelum genosida besar-besar umat Kristen, tidak ada yang mengakui Yeshua Mashiach disalib. Kasih saya satu data. Ada. Saya belajar sejarah Kristen, tidak ada yang mengakui Yesus disalib. Anda mencatat Flavius Josephus. Pencatutan nama Flavius Josephus itu baru ada di abad 13, zaman John Wycliffe. Paham ya? Anda bicara dengan saya Flavius Josephus, baru Anda tidak pernah baca bukunya. Flavius Josephus yang kalian catut namanya, yang sering dibawa Bang Sena, itu mengarang 2 buku. Yang pertama The Jewish War, Perang Yahudi. Yang kedua Antiquity of the Jews, Sejarah Kuno Bangsa Yahudi. Buku ini bercerita tentang ya kisah-kisah bangsa Yahudi di masa lalu, berbicara tentang nasionalisme. Kalian katakan Flavius Josephus itu berkata ada nubuatan tentang Yesus mati bangkit lalu tebus dosa, tidak ada. Kalian hanya mencatat nama. Ini penyakit kalian, penyakit Roma di abad keempat. Selalu mengambil, mencatut, mengasimilasi paksa budaya Yahudi termasuk tokoh-tokohnya untuk memperkuat doktrinnya. Flavius Josephus itu adalah jenderal perang tentara Yahudi dari kelompok Selot yang berhasil membelot karena diberikan sejumlah uang jabatan oleh Kaisar Vespasianus, ayah dari Jenderal Titus yang menghancurkan Baik Suci tahun 70. Anda bawa Flavius Josephus, sementara Flavius Josephus sendiri lahir beberapa tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Tidak ada hubungannya. Bapak Flavius Josephus seorang imam besar Yerusalem, seorang pendeta Yahudi, itu sama tidak menyukai Yeshua Mashiach. Ibunya berdarah Yunani, seorang bangsawan. Tidak ada hubungannya. Kalian catat namanya untuk membenarkan teologi kalian. Begitu sejarah kalian, kawan. Katolik itu sudah menyampaikan pesan kepada kalian bahwa saya sudah menggunakan Bible kalian untuk memasukkan ajaran pagan. Makanya kalau kalian belajar baik-baik dari sisi holistik, perhatikan baik-baik ya. Tuhan Allah
Sudah baik-baik di arsinya sana, kalian turunkan jadi manusia. Sudah baik-baik jadi manusia, makomnya ini sudah jadi manusia. Dari Allah kalian turunkan makom jadi manusia. Sudah baik-baik makomnya manusia, kalian turunkan jadi hewan, anak domba. Jelas ayatnya, ya. Sudah baik-baik makomnya anak domba, kalian turunkan jadi batu. Ini ajaran pagan. Jelas sejarahnya, ratusan bukti untuk itu dari berbagai buku. Makanya Yesus disebut tidak menikah, Paulus disebut tidak menikah. Kenapa? Ini semua ajaran pagan. Tanya baca buku-buku kalangan profesor kalian. Maggie Whithouse, The Merit of Jesus, Jesus the Man, Barbara Telling. Ini semua profesor-profesor The New Testament yang menguak sejarah yang terjadi di abad ke-1. Kalian malas baca masalahnya. Jangankan buku karangan profesor, Bible kalian ketekin, malas kalian baca Bible. Padahal Bible kalian malas masalahnya. Di Bible kalian pun masih tersisa sabda Isa menurut Hughes on File, menurut Profesor Robert Weffeng, ya, itu masih ada 18%. Itu aja yang 18% sabda Isa yang kalian ikuti. 82% enggak usah, Bang. Itu dipastikan hoax. Ya, Bible kau itu 82% hoax. Bukan kata saya, kata Fred Hughes on File. Itu peraih Nobel tahun 59, baca. Beliau meraih Nobel di bidang sastra. Benar-benar itu Bang Goto. Bible Ya. orang Kristen kebanyakan hoax, semua hoax. Iya, hoax. Anda yang percaya hoax. Saya kasih Buku yang Anda percaya itu hoax semua. Saya sadar Bang Jerry. Tahan dulu ya, saya kasih contohnya. Bible Cup Anda hoax. Matius 1 ayat 1, hoax silsilah Yesus. Menurut tradisi Yahudi, seorang baru bisa disebut keturunan harus nyambung dari nasab bapaknya, yaitu melalui benih Zerah atau Azara. Zerah. Yesus itu bukan turunan Daud. Yesus turunan Lewi dari ibunya Maria. Yesus bukan turunan Daud karena Yusuf dan Maria menurut tradisi Yahudi tidak berhubungan badan. Sementara budaya Yahudi jelas menerangkan bahwa ketika seorang disebut keturunan, apalagi keturunan Daud yang sangat mereka muliakan, itu harus nyambung dari bapaknya, dari Zerah, benih. Bukan omon-omon, bukan hoax. Hoax Matius 1 ayat 1 menurut budaya Yahudi. Nah, kau bantah apa ini, Jerry? Tunggu dulu, saya tanya. Jadi Yesus itu keturunan siapa? Yesus itu bukan keturunan siapa kecuali keturunan Lewi dari ibunya. Tidak ada, biar Lewi. Maryam, tidak ada keturunan Daud. Benyamin juga bukan. Dia itu tidak ada, cuma dia lahir dari Maria. Kalau mau dilihat dia punya silsilah betul, iya dibilang Daud, tetapi aslinya dia tidak ada. Dia berhubungan badan tidak mamanya. Berarti benar kata putra Batak ini kalau Bible ini Mulai. Aduh. ada yang tunggu dulu ya. Tunggu dulu Bang. Pernah mengakui Betul. orang-orang Kita Kristen yang tidak tahu turunkan dulu dia pasti dia mereka sudah mengakui. bertahan. Ini Bertahan tidak akan pernah putus-putusnya, tidak tahu malu. Dia tahan Tidak dulu. ada. Ini ada orang mau naik, sabar dulu. Ada orang mau naik. Ya, supaya kita tidak menolak, kita naikkan dia. Dari tadi dia minta. Oke, tahan dulu Bang. Kalau Anda kawan-kawan Kristen masih belum percaya, silakan Anda tanyakan langsung ke aslinya yang punya budaya, punya kitab anak. Tanyakan, apakah Yesus turunan Daud? Saya jangan Anda diludahin. Jangan percaya Bang Goto kalau Anda tidak diludahin sama Yahudi. Coba aja nggak percaya. Ini dulu Bang Gatot. Saya sapa dulu Bang Gatot. Anda punya data Bang? Mau membantah? Nah, tapi satu soalan, boleh saya bertanya? Boleh? Iya. Apa? Kalian semua turun. Makan itu Pak ya. Jangan lupa pakai garam. Saya pikir kamu punya ilmu Pak. Di sini kajian akal Pak. Siapa itu? Itu tadi ludah saya Pak agak-agak keasinan itu Pak. Campur air ini dikit Pak ya. Air galon Pak, air comberan Pak. Ini sesuatu.
sini berbicara sejarah. Di sini harus ada data. Ya kalau istri bapak mau juga boleh naik lagi Pak, bawa cangkir. Saya ini hafal betul sejarah Kristen ya. Berikut tokoh-tokohnya. Anda mau tanya tokoh apa di Kristen? Ya, saya tidak perlu pakai laptop, tidak perlu pakai HP, karena semuanya terekam baik di memori kepala saya. Ya, Anda mau tanya Papias, saya tahu sejarahnya. Anda mau tanya Polikarpus, Ignatius, Anda mau tanya Flavius Josephus, terekam. Oke. Ya, sebelum kita lanjut mungkin Bang Dalbo sedikit saya lanjutkan tadi narasi Bunda Natalia ya, betul ya. Kenapa Bang? Bang. Ya, tahan dulu Bang. Ya, sabar coba Bang. Selamat malam Pak. Bang Jo. Halo, selamat. Ya, di sini siang, di sini siang. Di sini malam Pak. Kristen Bang. Di sini malam. Iya. Oke, dengarkan dulu Bang ya. Ya, Nanti Abang tangga. Abang ini kok doubling Bang. Ya, lanjut. ya. Oke, saya akan melanjutkan narasi Bunda Natalia. Apa yang disampaikan Bunda Natalia itu betul sekali. Tapi saya langsung kepada holistiknya saya ya. Ya, saya pernah bertanya begini kepada akademisi Kristen, ya dosen Kristen ya. Saya tanya begini, apakah Anda pernah belajar kenapa Bible kalian pertama kali dikanonikan di kota Laodikia? Tahun 364 ya, abad keempat ya. Ternyata dia tidak pernah belajar. Ya, lalu saya jelaskan begini ya. Silakan Anda duduk baik-baik ya, karena dia sama mahasiswanya 4 orang. Saya terangkan begini, kenapa sih Bible kalian itu harus dikanonikan di kota Laodikia yang letaknya jauh dari Roma? Kenapa sih bukan di Korintus, bukan di Roma sendiri, bukan di Efesus atau yang lain? Pasti ada sejarahnya. Ini saya terangkan sedikit ya. Nyambung tadi ini narasi Bunda Natalia, langsung aja pada holistik. Jadi begini, Laodikia, kota Laodikia itu dulu bernama Diaspolis ya. Didirikan oleh seorang ya kaisar Romawi yang bernama Antiochus ya, Antiochus II tahun 53 ya. Jadi Laodikia itu dulunya bernama Diaspolis. Diaspolis ini adalah kota tempat penyembahan, pusat tempat penyembahan dewa Zeus. Di kota ini mengalir sebuah sungai yang bernama Sungai Licinius ya. Sungai ini adalah sungai tempat bergantung seluruh kota. Orang-orang yang hidup yang tinggal di kota Diaspolis, pusat kota penyembahan dewa Zeus, ini mengambil air dari sungai ini. Ya, sekarang kita lari ke etimologi kata Yesus ya. Etimologi kata Yesus itu berasal dari kata Lezeus. Saya ulang. Etimologi kata Yesus berasal dari kata Lezeus. Lezeus ini penggabungan dua kata antara sungai Licinius dengan Zeus. Disingkat Lezeus menjadi Yesus. Jadi apa yang disampaikan tadi Bunda Natalia ini erat kaitannya. Kenapa Paulus membawa ajaran Zeus? Karena memang mereka dasarnya dari situ. Dikanonikan Bible-nya di kota Laodikia, Diaspolis, pusat penyembahan dewa Zeus. Saya kan tadi bilang status epistemik Bible dalam tonggak ilmu pengetahuan itu adalah this is written by humans untuk ontologi. Sementara untuk epistemologinya this is the formulation of pagan teaching. Murni ajaran pagan karena melibatkan semua dewa dalam mitologi Roma, Yunani, bahkan Mesir, bahkan India sekalipun. Nah itu sedikit dari saya ya, untuk menyambung narasi Bunda Natalia. Silakan, disangka Bang. Silakan Pak John. Pak John. Ya, terima kasih Pak. Ini kok Doubling Pak. suaranya bisa ya? Dublin bang, Dublin. Coba diperbaiki dulu, Dublin suaranya. Turun dulu baru naik lagi Pak. Turun dulu baru naik lagi. Naik lagi Pak. Mana dia? Naik lagi Pak. Ini penjelasan saya Bang, tidak satu. Naik lagi Pak. Oke, dia naik lagi guys. Siapa yang bisa bantai penjelasan? Tidak ada yang bisa bantah.
Nah, silakan. Tadi ada data-datanya ya Bang Gatot dari Natalia. Ada. Silakan Pak. Oke. Khususnya ada. Ya, Bang Goto, ya terima kasih. Cuman gini, Bang Goto, saya mau tanya sedikit ya, termasuk nanti yang Abang bilang tadi, etimologi kata Yesus. Teman, sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Tadi Bapak bilang tentang Santo Irenaeus. Di mana Irenaeus tuh bilang Yesus tuh diragukan, penyalibannya di mana? Oke. Abang pernah baca bukunya yang sangat populer, Bang, yang saya ucapkan tadi. Kalau Abang masih kurang percaya, silakan langsung tanya Bambang Nursena ya. Judul bukunya Adversus Heresis. Saya tahu Bambang Nursena, Iya, saya suruh tanya Anda ke sana ya. Saya kenal, nggak ada ngomong, makanya saya minta Abang buktiin. Oke, tanya. Oke. Jadi, Santo Irenaeus ini adalah santo yang lahir 100 tahun 130 Masehi, wafat. Datanya Bang. Sebentar saya jelaskan, Anda bertanya. Ya. Beliau dalam tahun 180 Masehi, beliau mengarang buku Adversus Heresis ya. Beliau menyatakan dengan jelas dalam bukunya bahwa yang disalib bukanlah Yeshua Masia, tapi orang yang menggantikan memikul salib Yesus bernama Simon orang Kirene. Beliau menyatakan jelas ya bahwa terjadi keraguan-raguan di beberapa petinggi agama di abad ke-1. Itu menurut Santo Irenaeus. Ya, Santo Irenaeus ini adalah cucu murid dari Yohanes, murid dari Polikarpus. Anda sudah pernah baca bukunya? Pernah baca bukunya? Tanya Bang, jangan ngomong doang, datanya Bang tunjukin. Kalau Abang nggak bisa tunjukin, saya tunjukin. Nah, itulah saya katakan sama Anda. Kenapa saya berani open case? Bang, izin Pak Gatot. Ya silakan Pak. Iya, tunjukkan Pak. Kenapa saya berani open camp? Ya, karena saya menantang Anda sampai jalur pengadilan. Kalau Anda merasa saya hoax, Anda laporkan saya ke polisi, kita ketemu di pengadilan. Bang, maksud saya sampai gitu Bang, saya kasih tahu ya. Enggak gitu. Tidak ada hoax. Makanya saya suruh tanyakan Anda. Yang bilang Dulu kau satu-satu ke temanmu ini mau memaparkan datanya. Nah, sekarang kau tanya saya. Coba tunjukkan datanya. Kenapa sih ini kucing satu ini naik? Ini nggak ada ilmu ini. Saya Silakan, Pak. kau pernah baca buku Adversus Heresis karya Santo Irenaeus? enggak, Abang Dia mau menunjukkan data Bang Goto. Silakan kita dengarkan dia. Tunjukkan coba datanya Bang. Ya. Coba Pak, perlihatkan datanya Open Camp Pak. Oke, sabar ya. Silakan. Data apa yang dibawa itu Bang Ganggu? Sekali lagi ya, buku Adversus Heresis bercerita bahwa yang disalib itu adalah Simon orang Kirene, ya, bukan Yeshua Masia. Dengan demikian benarlah Al-Quran bahwa mereka ragu-ragu bahwa Yeshua Masia memang telah diserupakan. Dengan demikian menjawab seluruh nubuatan kitab Yahudi. Ya, kita usah bahas kitab Yahudi karena orang ini saya tidak ngerti ya. Udah Yahudi untung kalau dia ngerti, kan begitu. Makanya kalau abang baca sejarah Ebionik, ya, abang bicara sejarah Basilideas, Kristen-Kristen yang lahir pasca Yohanes meninggal, bahkan 1 tahun. Ebionik itu lahir 1 tahun setelah Yohanes ya wafat. Itu tidak meyakini Yesus disalib, Yeshua masih disalib. Lebih parahnya lagi, Ebionik tidak memakai kitab Paulus karena menurut mereka kitab surat-surat Paulus penuh dengan ajaran pagan. Itu menurut Ebionik ya. Iya, memang benar-benar itu. Tidak ada pernah Yesus disalib. Saya itu juga percaya sama Bang Goto. Ini yang ngarang sampai Irenaeus, Bang. Ini yang ngarang kebanyakan Kristen, Bang, sampai mengada-ngada. Oke Bang, lihat Bang, sini Bang. Bang, lihat sini Bang, lihat sini Bang, lihat. Apa di situ? Itu buku apa itu? Buku apa itu? Itu.
Ini data-data tentang Irenaeus, Bang. Bentar, Bang. Abang diam dulu. Jadi, Irenaeus itu bukan mau meragukan Yesus disalib. Yang benar itu dalam bukunya Et Versus Heresis itu Irenaeus bukan mau menyatakan keraguannya, tapi mau melawan ajaran sesat tentang keraguan, Pak. Jadi kebalik narasinya. Abang nggak boleh gitu. Nggak ada data-data yang Irenaeus. Coba. Oke, halaman di bab. Abang nanti baca di buku Ad Versus Heresis, buku pertama jilid 1, bab 24, bab 26, dan bab 30. Di sana nggak ada yang menjelaskan bahwa Irenaeus itu meragukan, nggak ada. Makanya saya bilang datanya di buku Ad Versus Heresis itu di mana? Berapa tadi? 24, 26. Ya 24, 26 dan 30 buk 1 chapter 1. Coba kau baca di bab 24. Abang aja yang baca, saya udah bisa sebutin halamannya. Saya udah buktiin ini. Abang sekarang buktiin, silakan. Irenaeus, tahan dulu Bang. Santo Irenaeus itu memperkuat teologi Kristen Basilides. Tahu sejarah Kristen Basilides? Anda cari tahu nggak? Minta datanya, Bang. Saya udah tunjukin data. Abang datanya mana? Kristen Basilides itu adalah Kristen yang mengakui bahwa yang disalib bukanlah Yesus Masias. Tanya Bang, enggak Bang, saya nggak perlu narasi Abang, datanya Bang. Tahan dulu. Tapi dia mengakui yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ya. Kenapa saya berani open camp begini? Ya, karena saya menantang Anda sampai jalur pengadilan. Dari tahun lalu saya tantang kalian. Kalau kalian katakan Bang Goto hoax, kita ketemu di pengadilan. Berkali-kali saya katakan. Puluhan kali saya katakan, rumah saya dekat Polda Sulsel kawan. Saya tantang kalian untuk membongkar ajaran kalian. Saya ini mantan Kristen, masuk Islam karena mengkaji 6 tahun Bible kalian, mengkaji semua sejarah Kristen. Tidak sudah Bang Jo, kita itu udahlah, cukuplah kita sadar. Sekeras apapun Kristen, tetap ada jawab sama orang Islam. Lantaran di Al-Quran itulah ada jawaban-jawaban kita di Alkitab tadi, Bang Jo. Saya nggak mau bahas. Saya nggak mau bahas. Mengacak-ngacak, Bang. Jadi kita sadar aja. Kesimpulan saya kenapa saya meninggalkan Kristen itu sudah diterangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Ya, saya belajar sejarahnya ini ya. Surat Al-Baqarah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lillazina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yakuluna hasamin indillahi liyasitaru bihi sumanan kalila. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Jangan dulu lari ke sana, Bang. Tahan dulu. Anda tahu Abang kalau nggak bisa nunjukin data, jangan dulu lari ke sana. Ya, Eusebius mengarang kitab karena diberikan sejumlah uang oleh Kaisar Konstantin itu Bible kalian. Bible kalian bercerita seorang yang bernama Yesus Masias disalib. Padahal Yahudi sendiri dalam Gitin 43a tidak pernah berkata Yesus disalib. Itu udah yang mana, Bang? Abang ini kayak narasi preman, bukan narasi akademis. Anda buka Gitin 43a, apa isinya di situ, Bang? Itu saya minta datanya, jangan modal congor doang. Tidak ada saya udah congor doang, Bang. Saya sengaja seperti ini, saya tunjukin. Saya kan udah tunjukin. Sekarang giliran Abang. Tahu open cam, coba kasih lihat wajahmu. Masalah open cam, datanya mana? Buat apa open cam itu, buat apa? Saya udah open cam tunjukin. Tadi saya sampaikan ini data. Kalau kamu buka, cuma nunjukin mukamu doang. Datamu mana? Kau buka, kau pun tidak baca. Kau pikir saya tidak paham adversaries? Saya tunjukin. Kau pikir saya tidak paham? Tidak usah saya tunjukkan, Bang. Justru saya tidak tunjukkan data di sini. Kenapa kau suruh aku tunjukkan data? Kenapa Bapak suruh saya tunjukin data? Kau berani open cam enggak? Berani enggak seperti saya? Wah, saudara licik banget ya. Teman-teman gini, saya udah tunjukin data. Nah, sekarang begini. Sekarang maaf begini. Ya, ini room narasi preman bukan akademis. Saya turun, makasih ya. Makasih. Tunggu. Sabar. Kabur dia kan? Nah,
seperti gitu. Yang saya tidak suka sama seperti Edis TV. Kalau dijelasin terus sampai ke terusnya, Edis TV ujung-ujungnya kabur. Kau pikir saya orang bodoh? Islam itu suci. Kau pikir saya orang Saya bodoh? percaya itu. Tahan dulu bang, tolong ya. Kau pikir saya orang bodoh? Saya berani open cam gini disaksikan publik. Kau pikir saya orang bodoh? Saya ngerti hukum. Saya tahu apa itu legal filosofi. Saya tahu apa legal reasoning. Saya tahu hukum. Saya tahu undang-undang. Saya tahu semuanya diatur. Bahkan saya berani melawan pasal-pasal karet dengan legal filosofi. Kalaupun saya dinaikkan di pengadilan. Paham? Kalian? Nah sama kalian. Kalian tidak takut kalian open cam. Kalau saya hoax, saya tidak mungkin open cam begini. Paham kalian? Tidak sama kalian. Bahkan sampai lari-lari ke luar negeri. Saya tidak ada bang. Bang Goto tetap tinggal temannya Bang Goto. Bahkan rumah saya jalan kaki ke Polda Sulsel. Saya takut tidak. Karena yang saya omongkan ini, yang saya argumenkan, semua saya bisa buktikan di pengadilan. Kalau kau bilang saya hoax, laporkan saya. Yang dibawa umat-umat Kristen. Kalau kalian mengakui data, datang ke pengadilan, debat sama Muslim. Sama orang-orang Kristen ini tidak ada paham. Ada bukti fisiknya dan saya bisa tampilkan di pengadilan. Paham kalian? Untuk apa saya lakukan ini? Saya sadar itu. Memang Kristen, kami orang Kristen tidak ada sadar-sadarnya. Tahan dulu bang, kenapa saya lakukan ini? Karena saya membantu membentengi akidah umat Islam dari proses pemurtadan yang kalian lakukan di lapangan. Dengan mereka menonton edukasi Bang Goto, begitu proses pemurtadan masuk ke rumah mereka, langsung mereka menolak. Oh Bang Goto sudah ngomong begini, bahwa Babel kalian itu hoax. Bang Goto sudah ngomong begini, Babel kalian itu dasarnya dari pagan Yunani. Bible hoax saja kalian, saya bisa buktikan, saya punya ratusan bukti untuk itu. Sering saya katakan bukunya, baca bukunya Mosketing Yesus, baca bukunya Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Bible. Itu 2 buku sudah cukup memenangkan saya di pengadilan untuk kepada Anda mengatakan Bible hoax. Banyak buktinya bang. Contoh kecil, Matius 27, 51, 52, 53, itu kisah hoax, tidak pernah terjadi dalam sejarah Yahudi. Kenapa saya katakan keras itu kisah hoax? Karena saya belajar budaya Yahudi, saya belajar tradisi Yahudi. Saya tahu kisah itu hoax, makanya profesor tidak mau meneliti. Tidak usah kalian suruh saya tampilkan datanya, tidak perlu bang. Saya tunggu Anda di pengadilan. Itu aja punya. Karena saya sudah sering diancam, bahkan diancam mau dibunuh. Saya diancam, dilaporkan oleh pendeta kalian. Sampai detik ini saya menunggu. Benar. Berani tidak kalian? Udah sabar deh Goto, sabar udah ya. Mereka itu ya kayak gitu-gitulah. Yang penting udah menyampaikan, ya sudah. Terus edukasi aja. Yang penting mereka yang terbaik. Jangan kepancing sama mereka. Mereka ini kita nggak tahu pengikut Edis, pengikut bom-bom kan gitu. Ya betul Bang Andi. Gimana Bang Hen, sedangkan Edi saja sama Bom udah berdebat sama Oki lagi, kan sama-sama kami Kristen yang ujung-ujungnya berdebat. Makanya itu dari situlah saya paham. Berarti kebanyakan Kristen ini banyak mengacak-ngacak. Tadi bang, bang ya, dia bawa tampilkan Adventus Heresis. Dia saya suruh baca bab 24, dia tidak mau baca. Dia suruh saya baca, karena di bab 24 itu jelas menerangkan. Dia pikir saya pernah baca buku itu. Memang buku itu pro dengan Kristen, tapi yang masalah buku itu menjelaskan sejarah yang terjadi di abad ke-1. Dia bawa, dia tampilkan data, dia pun tidak mau baca datanya. Saya suruh dia baca tadi kan, baca coba. Nggak mau dia suruh saya baca. Karena dia tahu. Itu aja poinnya bang. Dari sisi logika ya, lanjut silakan. Bang Andi silakan, yang lain silakan. Ya, intinya sekarang terbelah mereka kok. Yang mana yang gue ikutin nih? Kalau ikut Edis, berarti perencana penyaliban Yesus iblis. Kalau ikut bom-bom, perencana penyaliban Yesus Bapak di surga. Ya nggak mungkin lah Bapak di surga mengendaki anaknya begitu kan gitu. Ribut lagi, barusan ribut lagi nih sama Agatha. Semuanya ribut menyerang bom-bom. Bom-bom tidak ada pendukung sekarang, kasihan dia jadi kurus itu loh. Nah yang saya pikirkan ini gimana bom-bom supaya nggak sakit.
gitu loh Mbak Natalia. Gimana caranya ini bom-bom ini supaya nggak sakit diserang oleh orang mereka? Bang Andi, Bang Andi. Iya. Kalau saya jadi pendukung bom-bom, saya nggak dimusuhi. Bahkan diserang Di situ tadi saya bahkan diserang dari banyak yang musuhin. Bentar dulu Pak, diserang dari segi kehidupan atau kepersonalnya, bahwa bom-bom ini tujuannya hanya cari koin untuk makan. Udah terlalu mereka itu. Sesama mereka loh itu. Akhirnya ada beberapa kalangan pendeta turun tangan. Jawabannya juga kembali loh. Serak suruh turun. Semua turun gitu loh membahas ini. Nah, terakhir itu ada pastor S3. Buka videonya Bang Dalbo, saya kirim ke Mbak Dalbo tadi. Pastor S3 itu menanggapi mereka itu. Coba dibuka. Jawabannya juga filsafat. Muter-muter gitu loh. Coba kita saksikan dulu ya jawaban pastor S3 ini. Oke, mana Bang Andi? Bang Andi bakal ganti nama dia. Ada kok itu. Belum nyampe. Itu kalau bom-bom jadi kurus gimana itu, aduh. Bahaya tak? Itu udah nyampe Bang Dalbo, udah dibaca malah. Iya, ini baru ini. Kalau Bang Goto ini maaf ya teman-teman, materinya itu memang membutuhkan orang-orang yang sekolah. Jadi Bang Goto mohon maaf kalau jamaat biasa materi Anda itu nggak masuk sama mereka karena dia nggak ngerti gitu loh. Jadi Bang Goto ini sasarannya sebenarnya pendeta yang pernah sekolah tapi pinter gitu. Tapi kalau jamaat biasa ya nggak nangkep dia Bang Goto materi tadi itu, nggak nangkep serius. Iya, saya edukasi yang dibawa Bang, karena yang dibawa ini mungkin banyak akademisi Kristen ya. Iya betul. 20 orang. Ya. Tapi teruskan itu Bang materinya. Nah kita dengerin dulu ini. Suaranya gede dong. Yang diajarkan khususnya apa dong? Noise-nya. Sebagai teologi sistematik sih, teologi fundamental terutama. Saya dengar Romo belajar dogmatik di Roma. S2 saya dogmatik, tetapi S3 saya lantas teologi fundamental. Ya, saya mau kasih tahu nih Romo, ada satu pembahasan yang sedang viral di TikTok dari hari Sabtu kemarin terkait suatu pengkhotbah atau pengajar Protestan yang mengatakan bahwa Yesus wafat di salib itu atau penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis, rencana dari si jahat. Apakah Romo pernah dengar pembahasan viral itu, Romo? Ya, pertama-tama saya ingin mohon maaf karena walaupun ini kita hidup di dunia modern dan saya juga sebetulnya masih suaranya kurang bagus. Mengikuti pemberitaan. Suaranya kurang bagus. Kasih Mbak Natali, buka Mbak Natali. Coba Mbak Natali. Mbak Natali. Aku udah kirim ke Mbak Natali deh. Coba. Ini jadi satu sama HP ku ini pakai live nggak bisa. Waduh. Ya udah terusin. Tunggu dulu, saya sambungkan dulu di ini ya, di songkat. Ya sambungkan dulu. Suaranya kurang bagus. Ini pastor S3 turun tangan loh itu. Waduh. Tapi pastornya filternya kok brengos semua. Filternya dimatikan dulu Bang Dalbo. Karena ilmunya sudah ketinggian itu. Kena filter juga tuh. Halo saudara-saudari, sekarang kami berada di suatu tempat di luar kota Jakarta dan saya bersama dengan orang hebat ini, Ko Riki. Ya, posisinya apa? Jelas enggak suaranya? Tunggu dulu. Jelas. Suaranya jelas. Karyanya di mana sekarang, Romo? Saya bertugas sebagai Romo pembimbing para calon imam, para calon pastor untuk Uskupan Agung Jakarta. Selain itu juga saya tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Yogyakarta. Yang diajarkan khususnya apa, Romo? Saya lebih ke teologi sistematik sih, teologi fundamental terutama. Saya dengar Romo belajar dogmatik di Roma. S2 saya dogmatik, tetapi S3 saya lantas teologi fundamental. Ya, saya mau kasih tahu nih Romo, ada satu
pembahasan yang sedang viral di TikTok dari hari Sabtu kemarin terkait suatu pengkhotbah atau pengajar Protestan yang mengatakan bahwa Yesus wafat di salib itu atau penyaliban Yesus itu adalah rencana dari iblis, rencana dari si jahat. Nah, apakah Romo pernah dengar pembahasan viral itu, Romo? Ya, pertama-tama saya ingin mohon maaf karena walaupun ini kita hidup di dunia modern dan saya juga sebetulnya masih usia muda, tetapi saya tidak mengikuti pemberitaan baik itu di Instagram ataupun di TikTok. Jadi saya tidak tahu perdebatan ini. Tapi pembicaraan itu yang menarik juga untuk dicermati. Ya, menurut Romo bagaimana itu? Apakah benar bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis? Ya, tentu kita bisa punya interpretasi apapun ya. Tetapi menurut saya interpretasi kita juga perlu didasarkan pada tradisi biblis yang ada. Ya. Artinya ya kita mencoba melihat bagaimana orang-orang atau setidaknya gereja pada waktu itu sebagai komunitas orang yang memang sudah percaya kepada Kristus itu mencoba menafsirkan kitab suci. Pun juga penulis kitab suci itu sendiri. Ya. Kalau dari saya melihatnya pertama-tama tentu saja apakah Yesus itu menghendaki hukuman salib? Jawabannya bisa iya dan tidak sih. Iya dalam arti memang akhirnya dia memilih untuk menerima hukuman salib, tetapi bukan pertama-tama salibnya yang dipilih oleh Yesus, tapi bahwa Yesus itu memang sejak awal berkehendak untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Salib itu adalah jalan yang dia pilih untuk bisa sampai pada tujuan menyelamatkan manusia. Oleh karena itu saya katakan ya, apakah salib pada dirinya sendiri itu dipilih oleh Yesus atau tidak, yaitu menurut saya ya jawabannya ya tidak. Tapi apakah Yesus ingin menyelamatkan manusia? Jelas pasti. Dalam Yohanes 3:14 dan 15 saat Yesus ketemu Nikodemus, kan Yesus berkata kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan di padang gurun. Betul. Apakah di awal-awal Injil Yohanes Yesus sudah mengatakan demikian kepada Nikodemus? Bisa kita andaikan bahwa Yesus sudah tahu tentang rancangan pembunuhan yang akan terjadi padanya, menurut Romo. Ya, kita memang bisa mengatakan demikian ya, karena kan ya kalau kita kita terbuka ya perspektif kita. Kitab suci itu kan ditulisnya mundur ya. Jadi bukannya ditulis orang mengetahui apa yang terjadi lantas menuliskan itu semua dalam kitab suci, tidak. Kitab suci itu bagaimanapun juga adalah refleksi iman, bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi dan sedang dialami sekarang, lantas coba direfleksikan ke belakang bagaimana. Pun penulis Injil Yohanes tentu saja ketika dia menyaksikan bahwa Yesus pada akhirnya memang wafat di kayu salib dan itu diimani sebagai suatu karya keselamatan dari Allah sendiri melalui Yesus. Nah, bagaimana iman ini lantas coba direfleksikan dengan melihat perjalanan ke belakang, termasuk juga perjalanan hidup Yesus sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa ya di satu sisi memang Yesus menerima, pasti akan dia tahu bahwa dia pasti akan dihukum. Tapi juga bukankah di dalam Injil Yohanes sendiri sebetulnya kan mengapa Yesus tidak dirajam? Karena oh iya betul juga tuh, karena hukuman untuk orang yang menyamakan dirinya dengan Allah kan harusnya dirajam. Tapi kan ya mengapa Yesus tidak dirajam? Ini kan sangat menarik ya, karena di dalam Injil Yohanes sendiri setidaknya penginjil Yohanes itu memberikan kesaksian bahwa imam besar ya dan termasuk Kayafas pada waktu itu memang tidak menemukan kesalahan Yesus dari perspektif agama. Tapi karena mereka berpikir bahwa Yesus ini harus mati, ya dia mencari katakanlah alternatif lain supaya bagaimanapun juga supaya Yesus itu bisa dihukum, dan akhirnya mereka menemukan ya alasan politik. Dan kita tahu hukuman politik pada waktu itu yang paling berat itu adalah penyaliban. Nah, apalagi kemudian dari Albert Nolan OP, penulis Jesus Before Christianity, kan juga ada tertulis bahwa ternyata Imam Agung itu dipilih oleh Gubernur Jenderal Roma karena
karena waktu itu wilayah itu ada dalam pengawasan Gubernur Jenderal Roma. Jadi saya kira ada kong-kali politis juga di situ ya. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18 ini kami mau kembali fokus pada saat penyaliban. Apakah ini kehendak iblis atau ini kehendak Allah gitu. Dalam diri Yesus Kristus di dalam Yohanes 10, 17, 18 itu dikatakan Allah sangat mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku. Tidak ada orang bisa mengambilnya daripadaku, tapi aku memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Menurut Romo Riki, apakah ini cukup kuat untuk menegaskan bahwa penyaliban itu sendiri adalah rencana Yesus? Ya, menurut saya sejak awal Yesus tahu ketika dia berlawanan dengan pandangan-pandangan religius pada waktu itu, dia tahu konsekuensinya pada akhirnya dia akan mati sih. Tapi bagaimana bentuk kematiannya, memang mungkin Yesus sendiri belum tahu. Sampai akhirnya ya mungkin dia punya intuisi begitu ya. Ketika nantinya bahwa masalah ini nantinya dibawa ke dalam ranah politik, ya mungkin dia akan wafat di kayu salib. Gitu. Tetapi menurut saya Yesus itu dengan sadar, dia tahu dia akan wafat, dia tahu dia akan mati, dan keputusan ini dengan sadar akhirnya dia ambil. Artinya dia tidak terpaksa, tidak ada sesuatu atau seseorang pun yang memaksa dia untuk mengambil jalan ini, tapi dia dengan sadar dia memilih. Bukankah itu doa juga yang ketika doa Yesus di Taman Getsemani ya? Kan dia mengatakan, Bapa kalau bisa kau singkirkan cawan ini daripadaku. Tapi terjadilah. Itu kan artinya Yesus dia sadar sebetulnya dia bisa menolak, tapi dia memilih tidak menolak. Dia memilih untuk menerima hukuman ini. Dan menurut saya yang menarik adalah apakah penyaliban ini dikehendaki atau bahkan sebetulnya adalah karya iblis? Ya, saya ingat ada salah satu mistik atau seorang mistikus dari Jerman, seorang wanita abad ke-18 kalau saya tidak salah namanya Anna Katharina Emmerich. Di situ dia mendapat karunia vision terkait juga peristiwa penyaliban atau jalan salib Yesus pada waktu itu. Kalau kita ingat ketika Yesus dicobai iblis ya, di padang gurun, jadi setelah berpuasa lantas dicobai oleh iblis di padang gurun dengan 3 pencobaan itu, kan pada akhirnya iblis itu meninggalkan Yesus ya, habis itu pergi, dan di dalam kitab suci dituliskan akan kembali dengan menunggu waktu yang tepat. Lantas mungkin ayat itulah yang dalam arti tertentu muncul juga di dalam vision dari Emmerich dan nampak juga dalam film The Passion yang disutradarai oleh Mel Gibson. Disutradarai oleh Mel Gibson. Bagaimana sepanjang perjalanan Yesus manggul kayu salib itu iblis mengikuti Yesus itu sebetulnya. Nah, sebetulnya iblis itu menantikan kapan Yesus ini pada akhirnya dia akan merasa lelah dengan penderitaannya dan dia akan mulai berontak dan dia akan menunjukkan bahwa dia itu punya kuasa untuk melawan segala sesuatunya. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Yesus. Pun ketika Yesus di atas kayu salib, ini iblis masih menantikan terus nih. Apalagi ketika seorang prajurit itu kan berkata ya, kalau engkau Mesias turun coba dari kayu salib gitu kan. Tunjukkanlah bahwa engkau memang benar-benar anak Allah, engkau adalah Mesias. Ini saat ini dinantikan sungguh-sungguh oleh iblis, karena kalau seandainya Yesus itu sungguh-sungguh nanti dia turun dari salib, iblis itu yang menang. Artinya habis ada part keduanya. Itu adalah teman-teman semua aja ya. Setelah Anda mendengarkan Romo S3 ini, pertanyaan apakah atau siapakah yang punya rencana penyaliban Yesus? Romo ini menurut Anda semua nih dia menjawab atau dia jual obat cacing pembantri? Romo ini. Cacing itu Bang. Saya sudah terangkan kemarin kan di rumahnya Bang Arif. Saya ulang sedikit ya, kasih waktu saya menit ya. Saya ulang sedikit ya, karena saya pemerhati budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, ini adalah
ini adalah Bang Gatot. Kan Bang Handi mau mengambil tanggapan kita nih. Ya. Kira-kira Ya, itu pastor saya ini tanggapan. ketika ditanya apakah dia menjawab atau gimana? Nah itu. Nah kalau menurut Tidak saya menjawab. Pak, tidak menjawab, muter-muter. Tidak Nah, itu menjawab. saya. Gatot Ya, biar gimana? netizen Tidak juga menjawab. dijawab. Biar netizen juga di YouTube di sini punya hak jawab. Saya ulang ya, khusus kepada teman-teman yang ada di chat ya, dimanapun Anda mendengarkan ini. Pertanyaannya, Romo S3 tadi ini, apakah menjawab pertanyaan? A menjawab, dia tidak. Tidak. Silakan. Dia tidak menjawab, Bang. Oke, lanjut. Oke, saya terangkan ya. Nah, kalau kita melihat Yesus, murid-muridnya kita harus melihatnya dari tradisi Israel, tradisi Yahudi, bukan tradisi lain, apalagi Yunani. Saya pernah bilang begini, Bang. Dalam tradisi Yahudi, ya, semua karya Tuhan menurut budaya Yahudi itu harus awalnya dimulai melibatkan malaikat. Anda bisa baca itu untuk Torahnya, Anda bisa baca di Kisah Rasul 7 ayat yang ke-53. Silakan dibuka ya. Jadi kawan-kawan, ya, menurut tradisi Yahudi, kalau ada satu karya yang tidak melibatkan malaikat, itu dipastikan adalah karya iblis. Dan sebelum Yesus, ada 16 orang yang dikatakan juru selamat, itu disalib di tanah Israel. Kita sekarang belajar salib itu apa sih? Salib itu adalah simbol kesengsaraan, simbol kutukan. Kalau yang Alkitabiah itu berasal dari Babilonia, zaman Nebukadnezar hingga sekarang ya. Kalau yang non Alkitabiah berasal dari Mesir kuno, masuk ke Persia, masuk ke Yunani, masuk ke bangsa Israel. Itu jalurnya yang dari Mesir kuno ya. Nah, di sini kalau kita belajar budaya Israel, ya kalau masih kurang percaya tanyakan langsung ke Yudaism ya. Budaya orang Yahudi tidak pernah mengakui siapapun yang digantung di tiang kayu yang dikatakan disalib itu adalah karya Tuhan mereka. Tidak pernah tertulis dalam seluruh kitab Yahudi. Saya banyak membaca kitab Yahudi. Tidak ada tertulis itu. Yahudi menjawab dengan jelas bahwa budaya kami tidak pernah percaya bahwa orang yang tergantung di tiang kayu dikatakan disalib itu adalah karya Tuhan kami. Tidak ada. Salib juga bukan bentuknya begini kawan, salib bentuknya begini, lurus ya. Jadi bisa dipastikan pernyataan Edis itu benar. Kenapa? Karena memang salib menurut budaya Yahudi itu karya iblis. Tidak pernah, coba lihat Yohanes 13:2. Awal mulanya iblis membisikkan Yudas. Kalau itu karya Tuhan Yahudi, mestinya malaikat yang membisikkan kepada Yudas untuk menjual Yesus dalam 30 keping perak. Itu kalau karya Tuhan Yahudi. Tapi dimulai dari iblis. Berarti dengan demikian sejarah Yahudi betul. Siapapun yang disalib di atas, ya, Yahudi tidak pernah mengakui karya Tuhan Yahudi. Itu semua karya iblis karena salib simbol kesengsaraan, salib simbol alam maut, salib simbol kutukan. Itu aja poinnya, Bang. Ya itu sedikit dari saya. Oke, silakan. Wah, luar biasa. Wah, mana tepuk tangan saya. Jadi kita pertegas lagi karena ini kata Bang Handi, orang yang menyimak tadi itu ketika Romo ditanya karya siapakah penyaliban ini, nah ternyata teman-teman di bawah banyak yang typing tidak menjawab. Coba yang belum sempat, apakah dia menjawab atau tidak nih? Bagaimana jemaat tidak bingung? Bagaimana jemaatnya tidak bisa menjawab? Sekelas Romonya S3 gitu, bahkan dia ilmu filsafat, ilmu fundamental dan seterusnya itu S3 loh itu. Jawabannya kayak gitu. Coba. Muter ke pasar dulu. Ya, yang nulis Bible tidak ngerti budaya Yahudi. Berkali saya katakan yang nulis Bible itu tidak ngerti, tidak tahu budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, dia sengaja mengaburkan ini, menghilangkan jejak sejarah budaya Yahudi. Itu aja poinnya. Saya izin parkumnya di sini masuk duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya teruskan ya, sekelas Romo S3 itu loh. S3-nya itu ilmu apa? Fundamental sama filsafat. Jadi jawabannya memang tadi filsafat. Ya kalau orang sudah menjawab filsafat, ya pasti muter-muter. Yang ditanya jelas, yang ditanya to the point. Apakah iblis atau Tuhan
yang berencana atas penyaliban Yesus. Mestinya dipilih dulu dong, dipilih dulu jawabannya baru dijelaskan. Ini menjelaskan tapi tidak menjawab. Coba teman-teman, kira-kira kalau ada bahasa begini, menjelaskan tapi tidak menjawab, kira-kira ini buang waktu nggak? Membodohi juga itu orang-orang yang mendengarkan. Kasihan jemaatnya. Kali ini aku lebih salut sama si Edis dalam hal ini, bahwa iblis lah yang mempunyai rencana. Aku juga salut sama Bom Bom. Kenapa? Karena dia menjawab. Bapak lah yang di surga menjadi perencana gitu loh. Ya bagusan dijawab dulu baru diterangin. Kalau Romo yang tadi tidak menjawab, menjelaskan muter-muter. S3 kok kayak gitu kualitasnya. Udah Romo, itu tadi video itu udah lanjut saya download. Udahlah. Sebelum viral, mendingan part keduanya nggak usah deh, memalukan jawabannya Romo, kasihan jemaatmu gitu. Ini Bang Andi ke sini. Bang Andi, saya mau tanya. Ya. Ini video ini sudah ada yang posting atau gimana? Atau Bang Andi sendiri sudah posting atau gimana? Saya nemu, saya download. Oh, jadi sudah ada ya? Ya diposting oleh mereka sendirilah. Oh iya, saya kira ada di channel YouTube Bang Andi. Nah, ada, ini baru masuk di YouTube ini. Oh iya. Ya. Saya nemu, saya download. Berarti yang mengupload dia juga itu pasti. Betul. Dia pikir itu uploadannya ini, jawabannya ini membuat suasana reda. Justru membuat suasana jemaat ini milih yang mana, jawabannya nggak ada kok. Malah meresahkan itu. Pastor sekelas S3 loh itu. Ngerti nggak artinya fundamental, bro? Filsafat. Itu fundamental filsafat itu artinya apa? Fundamental itu kembali back to original. Fundamental itu kan ori, belum diganggu. Back to original Bible mestinya di sana jawabannya. Mestinya kalau fundamental itu Romo saya ajarkan ya, mending bahasa originalnya itu Yunani itu Sulu, bukan salib. Nah, seperti SSJ itu bukan salib tapi Sulu, atau apanya, tangannya mengarah ke atas bukan ke samping kiri kanan itu, dan bukan palang, nggak ada crossnya, jadi hanya tiang saja gitu loh. Jadi kesimpulannya ini Bang Andi gimana? Atau Romo tadi ini melemparkan bola liar? Ya, Romo ini berniat untuk mengajar, tapi malah nanti diajarin oleh anaknya sendiri yang mendengarkannya. Kasihan Romonya kan, kalau anak SD kembali menjual dia. Iya betul. Tapi sebenarnya gini Bang Andi. Ya, Bang Andi, kalau saya enggak ini juga sih. Kalau Edis mengatakan bahwa penyaliban itu karya iblis, kan dari dulu apologet Islam, dari dulu Bang Suma suarakan itu, tapi mereka nggak percaya, ya nggak Bang Andi? sebenarnya yang memviralkan ini dia mereka sendiri. Kita dari dulu Bang, situ mulai dari Zoom ya sampai di sini gitu ya. Dulu sering Edis diskusi sama saya sama Bang Juma seperti ini, topik ini gitu loh. Tapi karena Edisnya ini, si Kudis ini yang kebetulan bersekongkol dengan si Bilisis yang kabur ke luar negeri dengan tujuan menghujat, mengakui bahwa si Bilisis lah yang mempunyai rencana, akhirnya menjadi viral. Jadi mereka membongkar kebusukannya sendiri melalui si Kudis ini. Nah, pendukungnya si Kudis, donaturnya si Kudis ini, apakah masih mau bertahan dengan jawaban si Kudis seperti ini? Kalau mereka masih bertahan, kalau mereka masih menganggap si Kudis ini gurunya, ya bergurulah sama si Bilisis. Itu aja sih. Silakan, kami nggak ganggu kok. Kemenangan di mana? Kira-kira kemenangannya di mana ini? Kristen yang berdebat Bang, yakinlah Bang. Ujung-ujungnya kami Kristen yang berdebat. Makanya aku tadi itu semua itu udah kutonton mereka itu. Makanya aku sadar Bang, jadi Kristen benar. Makanya aku belajar. Aku itu udah mualaf tapi belum lama, makanya aku belajar mau jadi Islam.
Karena mereka yang dibahas-bahas, mereka pendeta-pendeta itu semua, sebenarnya itu nggak ada yang ditangkapin salah satu pun dari omongan-omongan mereka. Saya jawaban itu semua. Tapi saya mau kasih terangkan ini semua, saya takut dihujat bang, itu aja, takut dihujat sama-sama orang kami. Siap, Bang. Iya bang. Tapi menurut bang seorang mualaf, jawaban Romo tadi gimana menurut anda? Gimana bang? Menurut jawaban Romo ditanya sama hostnya tadi itu, Romo jawabannya menurut anda itu gimana? Menurut saya itu salah, itu mereka itu yang berdebat itu salah mereka itu bang. Saya pun udah nonton itu bang. Saya takut menjelasin di lab seperti kayak gini bang. Saya itu yang dihujat bang. Gini bang, pertanyaan Bang Handi, menurut abang ini, apakah Romo itu tadi menjawab pertanyaan dari hostnya? Itu bang. Oh ya itu. Ini aja bang, saya sudah ngambil Ya udah, saya wakili tidak menjawab. Saya sudah paham mereka. Saya takut menjawabnya bang. Lantaran itu tadi saya udah bilang bang, saya takut dihujat sama orang kami Kristen. Itu aja. Takut saya mereka itu datang di sini untuk memerangi saya bang. Makanya saya berlindung sama karena ini Bang Goto. Bang Goto ini mualaf, Bang Kayi ini mualaf, Natali ini mualaf. Berarti abang ini masih ada jiwa-jiwa cotenteng dirinya. Makanya saya berlindung sama Bang Goto, sama mereka yang sama. Jangan bang berlindung kepada Allah bang, jangan berlindung kepada manusia bang. Untuk sementara di lab ini saya akan mau terus terangkan, saya itu mualaf bang. Saya pun masih belajar. Cuman saya terus terangkan itu tadi, Kristen itu banyak salahnya. Saya mengatakan itu di sini. Saya takut dipeperangin. Bukan itu, bang, bukan itu yang dibahas. Tadi kan Anda menonton video. Iya, hostnya ada hostnya bertanya kepada Romonya yang S3. Pertanyaannya hostnya adalah, tadi kan bang udah di video tadi kan bang diterangkan, tidak masuk akal bang. Dia seorang S3 tapi dia hanya menerangkan seperti kayak gitu bang. Saya tidak masuk akal bang, dia seorang S3 kayak gitu. Oh jawaban dia, saya udah paham bang. Saya sudah paham kali. Masa seorang S3 kayak gitu jawabannya? Gimana sih? Coba contoh ke saya Bang Handi. Ini contohnya nih. Dengar dulu. Contoh ke saya coba. Bang Dalbo tadi kan ada hostnya bertanya kepada Romo yang S3. Pertanyaannya ke Romo, siapakah yang mempunyai rencana penyaliban Yesus? A. Iblis. B. Tuhan. Romonya tadi itu menjawab apa enggak Bang Dalbo? Ya, menurut video tadi itu Romo nggak menjawab, tetapi dia menjelaskan. Nah, sedangkan yang kita tunggu jawabannya yang pasti didasarkan dalil. Itu gampang kan? Ya itu dia. Ini semua gara-gara siapa? Gara-gara si Kudis. Iya, itu semua gara-gara si Kudis, Edis TV. Makanya otakku juga bang melayang-layang. Nah, melayang-layang di atas permukaan air otaknya. Iya, makanya aku entah siapa mereka tuh. Sebenarnya itu penghujat itu. Ujung-ujungnya datanglah si Bom-Bom mengatakan yang benar, tapi si Edisnya kabur ujung-ujungnya bang. Saya udah tonton itu langsung di lab. Ujung-ujungnya mau diterangin si Bom-Bom, kabur si Edis. Di situ tadi aku nggak percaya lagi sama Edis. Tapi apa yang percaya sama si Edis? Banyak yang menghujat si Bom-Bom. Putra Batak, saudaraku. Kan mereka ini ada yang mengatakan ini karya Bapak, ada juga mengatakan karya Iblis. Kira-kira salah nggak atau benar nggak kedua-duanya, atau diantara dua jawaban berbeda ini yang mana benar dan yang mana salah? Silakan Pak.
nggak bisa nih itu. Tapi Bang Dalbo, kalau saya nangkep tadi Romo ini gitu ya, cenderung pelit. Dia itu sebenarnya mau menjawab kehendak Yesus sendiri dengan berbagai macam ayat tadi. Data dibawa oleh Yohanes bahwa aku berkuasa memberikan nyawaku dan mengambilnya kembali. Artinya kemauan Yesus sendiri gitu loh. Tapi bukan itu yang hostnya Bang Handi. Iya. Itu hostnya yang bilang hostnya, gitu. ya, bukan itu yang ditanya. Yang ditanya yang mempunyai rencana siapa? Yang punya rencana siapa gitu loh. Jadi Yesus di sini pasif. Yang aktif Bang, itu yang merencanakan. Gini, saya mau terus terangin tadi Bang. Bang dulu ya. Jawabannya itu tadi ada di Islam. Makanya kami di Kristen belum paham itu. Jadi makanya ini tadi tertindas orang, tertindas edistik sama bom. Jadi ujung-ujungnya kami yang jadinya yang berdebat Bang. Kan Bang lihat kan Bang. Jadi ujung-ujung si penghujat ini dari dulu Bang. Jangan ke situ ujungnya jadi berdebat Bang. Karena yang ke situ ngomongnya ada pasif aja dulu deh mendengarkan ya. Iya Bang. Ada pasif dulu. Ini perlu di sini perlu ilmu komunikasi biar jelas gitu. Jadi di sini materinya Yesus di sini pasif. Yang aktif itu adalah yang ditanya siapa yang mempunyai rencana. Itu ya, siapa yang mempunyai rencana. Jadi bukan Yesus yang dibicarakan, yang merencanakan Yesus disalib. Rencana berdasarkan Bible ya, Anda baca Bible lah yang punya rencana. Matius 26 4 misalnya itu ya, di sana mereka bersekongkol mempunyai rencana dan seterusnya gitu loh. Tapi pendeta ini menjelaskan bagaimana Yesus bereaksi gitu loh, kan dua hal yang berbeda. Dan tanya contoh begini, siapakah ya yang menyusun Undang-Undang Dasar tahun 1945, atau siapakah perumus Pancasila gitu ya. Bukan Pancasilanya yang dibahas, tapi orang-orang perumus ini siapa. Atau gini contoh, siapakah yang menciptakan alam semesta? Yang dibahas adalah yang menciptakan itu siapa, bukan alam semestanya yang dibahas. Paham sampai sini? Nah, Romo tadi ini menjelaskan siapakah yang menciptakan alam semesta. Dia menjawab alam semesta yang dibahas. Dia tidak menjawab yang menciptakannya ini loh. Nah itu kira-kira. Nah ini lompatan-lompatan logika. Inilah ilmu filsafat yang membingungkan orang yang mendengarkan. Dan ada 90 misalnya pendengar di dalam, 90 kesimpulan. Kalau jawaban seorang filosof kayak begitu, akhirnya 90 pendapat ini keluar, mereka akan memakai kesimpulannya sendiri. Akhirnya apa? Ambiar, tidak ada kesimpulan. Itu kira-kira teman-teman ya. Berbeda kalau Muslim ditanya, langsung kesimpulan, mudah dimengerti dan tidak membingungkan umat. Ada nggak ceramah-ceramah para ulama, para kiai, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kalau ditanya ada nggak jawaban yang membingungkan jamaah? Kagak ada, mudah dimengerti. Kenapa? Karena Al-Quran itu mudah dimengerti. Apalagi orang yang mempunyai keilmuan menjelaskannya. Itu. Kalau Romo yang tadi gimana coba? Anak SD kelas 2 mana bisa ngerti? Kalau si bom-bom aja nggak ngerti tadi itu apa yang dimaksud tuh tadi Romo itu. Itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi diskusi sama mereka itu jangan terbawa pola mereka. Kembalikan ke topik. Kembalikan ke topik. Jangan menanggapi ujungnya. Kalau dia balelo kemana-mana, kembalikan ke topik. Bro, bahasa Indonesia topiknya kayak gini kok kemana-mana kan gitu. Supaya jelas, biar kita waktunya sedikit tapi padat. Tapi mereka memang membutuhkan durasi panjang, kesimpulannya kagak ada. Sebagaimana jawaban Romo yang tadi, kira-kira begitu. Atau mungkin ada tanggapan atau tentang Romomu tadi ketika ditanya
ini karya siapa, apakah karya Bapak atau karya iblis? Silakan atau Di sini. ada atau ini dia bawah. Yang mana nih? Ini 5 apa ini? 5 Oh, 50 kali 53. 53. Atau silakan atau 10 kali 53. Halo. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.